Di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai bagaimana kejelasan mengenai kasus Joko Chandra ini dan siapa-siapa saja yang terlibat. Tadi kita sedikit banyak mengenai dugaan Jaksa Agung mengetahui pertemuan antara Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra, hal yang sudah dibantah oleh Jaksa Agung. Namun apakah perlu lebih jauh lagi untuk diselidiki tadi yang kita bahas. Nah, mengenai kebakaran dari Gedung Kejagung, Pak Barita dan juga Pak Sarifudin dan Pak Kurniawan. Ini kebakaran ini memang bisa jadi sama sekali tidak terkait dengan kasus-kasus, walaupun langsunglah masyarakat itu pemikirannya langsung ke situ. Karena sekali lagi ini gedung Kejaksaan Agung, bukan gedung sembarangan begitu. Tentu saja banyak berkas-berkas yang penting, banyak kasus-kasus yang sedang ditangani, walaupun sudah dikatakan tidak ada berkas penyidikan di dalam gedung yang terbakar tersebut. Nah, tapi sampai saat ini masyarakat juga masih ingin tahu apa sebenarnya penyebab kebakaran. Mengapa kebakaran yang kita lihat dalam hitungan menit seperti menghanguskan sekian lantai dengan begitu cepat. Nah, ini banyak hal yang akhirnya beredar di masyarakat, pertanyaan-pertanyaan yang juga masih dipertanyakan oleh masyarakat dan bahkan menjadi spekulasi gitu. Nah, apakah Pak Sarifudin dulu, apakah DPR juga, walaupun saya ingat dari DPR mengatakan tidak perlu berspekulasi lebih jauh, tapi perlukah sampai menyelidiki lebih jauh lagi apakah memang ada unsur-unsur lain selain kecelakaan dalam kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung ini, Pak Sarifudin? Ya, saya kira untuk mengakhiri spekulasi yang muncul di masyarakat, ya, dari awal saya katakan pihak kepolisian harus melakukan investigasi dan penyelidikan, ya, untuk mengetahui tentang apa penyebab dari kebakaran itu. Karena ini adalah kebakaran yang sangat dahsyat, ya, menurut saya, dari lantai 6 sampai ke bawah, dan saya menyaksikan sendiri kebakaran itu pada malam hari karena saya lewat di situ, ya. Ya, tidak hanya menurut saya bahwa persoalan berkas-berkas perkara yang ada diselamatkan, tapi banyak hal yang menurut saya yang menjadi pertanyaan yang muncul di masyarakat, menyangkut masalah CCTV dan sebagainya, banyak hal yang menurut saya ya yang perlu digali. Dan saya kira juga saya kira memang saatnya lah ya persoalan-persoalan ini kita akhiri dan semua institusi harus transparan dalam rangka untuk mendapatkan publik. Ada permasalahan, ada masalah transparansi juga kan menurut Anda di dalam mengungkap apa penyebab, apa hasil penyelidikan terkait dengan kebakaran ini? Kita tahu ini sudah melampaui sejumlah hari begitu. Tidakkah harusnya sudah ada hasilnya? Oh ya, saya kira penting ya. Saya kira penting karena karena kan muncul Bung Timothy, saya kira muncul spekulasi di masyarakat dan itu harus juga dijawab ya oleh institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dan penyelidikan dalam kaitan masalah ini. Apakah memang ada unsur kesengajaan ataukah tidak, kan begitu. Iya kan, itu kan muncul ya di pemerintah dan itu harus dijawab. Dan saya segera mungkin harus pihak kepolisian memberikan ya hasil penyelidikannya dalam kaitan masalah kebakaran yang ada di Kejaksaan Agung itu. Masyarakat mungkin hanya ingin tahu secepatnya begitu, tapi kita tidak tahu untuk masalah forensik ini kan mungkin saja butuh waktu cepat, mungkin butuh waktu lama gitu. Sewajarnya mungkin dari Pak Sarifudin merasa sewajarnya masyarakat harus menunggu berapa lama atau memang ya diserahkan saja sepenuhnya hingga kapanpun itu kepolisian bisa mengungkapkan apa penyebabnya. Ya, saya kira memang betul ya membutuhkan tahapan proses ya dalam kaitan mengungkap tentang penyebab dari kebakaran itu sendiri ya. Akan tetapi menurut saya paling tidak ada progres yang harus disampaikan oleh pihak kepolisian dalam kaitan menyangkut masalah proses penyelidikan yang sudah dilakukan. Jadi progresnya itu juga yang betul. Harus disampaikan dulu. Pak Kurniawan, Anda sendiri melihat dari kebakaran ini dan sejauh ini penanganan terhadap penyelidikan penyebab kebakaran bagaimana? Kalau soal kebakaran itu memang menjadi tanggung jawab dari kepolisian. Kita sudah turun segala macam menurunkan timnya dari laporan Lab 4. Nah, saya pikir kita percayalah sama teman-teman di Lab 4 karena mereka juga cukup berpengalaman dan punya peralatan yang cukup canggih soal itu. Nah, memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Suding, ini harus dipercepat. Ada progresnya seperti apa untuk mengetahui penyebab dari kebakaran itu. Apakah sengaja dibakar untuk menghilangkan barang bukti atau ada faktor-faktor yang ya sekedar kecelakaan biasa. Nah, dari sisi kejaksaan seharusnya keraguan-keraguan atau spekulasi yang berkembang di masyarakat bahwa
kebakaran itu ditujukan untuk menghilangkan barang bukti, itu dijawab dengan cara istilahnya memberikan progres terkait dengan siapa penyuap dari jaksa PSM ini. Gitu. Jadi karena kan dari pihak Barreskrim tadi disampaikan sudah ada beberapa orang yang jadi tersangka baik dari penerima maupun dari penyuapnya. Sementara dari jaksa ini hanya penerima, sementara penyuapnya tidak jelas. Apakah Joko Chandra langsung memberikan uang atau ada perantara di situ? Ya, tapi kemudian yang kalau lihat kasus-kasus dulu juga ini bukan hal yang baru, kita melihat ada penerima tapi tidak ada pemberinya. Nah itu yang jadi aneh. Nah bisa nyangkut kan di situ lagi begitu maksud saya. Uangnya ujuk-ujuk uang itu jatuh di depan mata kan tidak mungkin. Jadi itu yang seharusnya dijawab. Karena kalau kemudian ini hanya berhenti pada penerima, tetapi penyuapnya tidak ada, maka publik akan melihat bahwa ini memang sekedar untuk menyelamatkan penyuapnya. Jadi kalau dari Anda sebenarnya poinnya adalah walaupun terjadi kebakaran ini justru peran kejaksaan adalah karena sekali lagi penyelidikan atas kebakaran kan bukan di pihak kejaksaan, itu di kepolisian nanti yang kita nantikan. Tapi kejaksaan justru momen ini harus membuktikan diri bahwa walaupun sedang mengalami musibah seperti kebakaran ini, justru kasus ini tetap berjalan dengan cepat. Ini pembuktian yang harusnya bisa dilakukan oleh kejaksaan, begitu Pak Barita? Ya betul sekali Timothy. Tugas kejaksaan memang menjadi berat karena ini kan ada rangkap 3 ini. Pertama memulihkan kepercayaan. Kemudian mengatasi musibah kebakaran ini. Lalu yang ketiga menangani perkara. Spekulasi atau dugaan atau pendapat yang ada di masyarakat, saya kira cukup terwakili tadi Pak Syarifuddin Suding, anggota Dewan, lalu Maki. Itu saya kira kalau diambil benang merahnya satu, bahwa kejaksaan harus mengerjakan tugas penanganan perkara ini untuk membuktikan dugaan-dugaan tadi tidak benar. Kalau pengungkapan kasus Joko Chandra, oknum Jaksa P berjalan cepat, itu menjadi konfirmasi bahwa hal-hal yang diduga-duga itu tidak demikian. Karena ini bisa berkembang ke arah yang lebih berat lagi kalau public trust itu tidak terbangun. Jadi public trust harus tinggi tapi juga harus dibarengi adanya sense of crisis. Sense of crisis itu adalah ini ada krisis terhadap public trust. Hanya bisa dijawab dengan kinerja yang cepat dan mengungkap siapa semua oknum yang terlibat selain oknum Jaksa P tadi. Lalu yang ketiga juga emergency planningnya Bung Timothy. Nah sesudah begini keadaan kebakaran, emergency planningnya tentu satu, memberi dukungan pada penyidik kepolisian untuk mengusut dan menyelidiki penyebab musibah itu. Serta kalau ditemukan ada dugaan kesengajaan itu diproses segera dan disampaikan ke publik. Berikutnya bagaimana emergency planning dengan pengamanan gedung-gedung kejaksaan seluruh Indonesia. Baik gedung kejaksaan yang ada di kompleks Kejaksaan Agung di gedung lain, lalu kemudian gedung Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, baru kemudian bagaimana relokasi para pegawai staf kejaksaan yang ruang kerjanya tidak bisa digunakan. Walaupun kami tahu itu sudah dilakukan, itu akan mendukung karena kinerja kan harus jalan. Kalau ruang kerja tidak ada bagaimana? Ini saya kira menjadi bagian penting. Sekaligus evaluasi menyeluruh. Kalau dikatakan dokumen-dokumen aman, tentu itu hanya bisa ditunjukkan dengan kinerja cepat penanganan perkara. Nah saya kembali lagi bahwa ini kan kita membahas mengenai bagaimana kejaksaan ini bisa membuktikan diri tetap independen dalam arti tidak ada konflik of interest pada saat juga menyelidiki jaksanya sendiri begitu. Dengan disebutkannya Jaksa Agung dalam keterangan yang diberikan oleh Jaksa P ini juga seperti membuat suasana lebih keruh lagi. Tapi saya mau mungkin pernyataan terakhir dari masing-masing. Apakah sudah cukup? Karena kita tahu bahwa setelah diberitakan oleh majalah Tempo, lalu sudah dibantah oleh kejaksaan, khususnya Jaksa Agung ini melalui pusat penerangan hukumnya, bahwa tidak benar ada video call, tidak benar dilaporkan kepada Jaksa Agung. Bantahan itu sudah keluar. Apakah ini sudah cukupkah atau memang belum cukup untuk bisa mengklarifikasi nama Jaksa Agung dalam kasus ini? Dari Pak Barita dulu deh sebelum saya.
Pak Juki? Tentu tadi, karena ini kan sudah masuk ranah penyidikan pro justisia. Ini terkait ke soal itu. Jadi saya kira standar prosedur penanganannya harus jalan. Oke. Dan yang kedua tadi melibatkan lembaga yang kredibilitasnya tinggi, lembaga independen tadi kan ada dua. Kalau untuk melakukan penyidikan pro justisia ada KPK di situ, dan ini ada undang-undangnya. Kalau untuk pengawasan kinerja dan kode etik ada komisi kejaksaan. Ini dua lembaga sudah diatur dalam peraturan. Nah, kalau kedua lembaga ini diberikan ruang untuk melakukannya atau KPK bisa ya sesuai dengan undang-undang melakukannya, saya kira ini akan membantu kejaksaan dipercaya publik dalam penegakan hukum ini. Oke. Begitu Bung Timothy. Baik, saya ke Pak Kurniawan. Dapat Anda? Ya, kalau dari awal kita melihatnya bahwa ini lebih baik ditangani oleh lembaga di luar kejaksaan. Oke. Sehingga kemudian KPK bisa mengambil alih perkara tersebut. Di samping itu, ketika kemudian itu ditangani oleh lembaga lain, maka akan terlihat rangkaian perbuatan PSM ini dilakukan sendiri atau ada keterlibatan orang lain. Oke. Di sisi itu kemudian kalau memang Pak CA mengatakan bahwa tidak terkait dengan perkara itu, maka justru itu menjadi lebih kuat karena kemudian dia memang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak didukung alat bukti bahwa adanya keterlibatan Pak CA. Dilakukan oleh pemeriksaan itu dilakukan oleh KPK. Nah, ketika kemudian perkara itu dilakukan oleh pemeriksaan perkara itu dilakukan oleh KPK, ada satu keuntungan lain adalah kejaksaan berkurang satu beban. Saat ini ada beban lain selain ngurusi perkara, yaitu kebakaran. Nah, ketika kemudian itu ditarik oleh KPK, maka salah satu beban penanganan perkara terkait dengan PSM itu pun menjadi lebih berkurang karena sudah diambil oleh lembaga lain. Gitu, Pak. Oke, baik. Pak Suding, karena ini hanya pernyataan dari Pinangki, cukuplah diberikan pernyataan bantahan dari Jaksa Agung, atau karena posisinya adalah Jaksa Agung maka ini sangat sensitif sehingga hanya pernyataan balik belum cukup, Pak Suding? Iya, Bung Timothy, saya kira saat ini kita tidak perlu lagi melokalisir ya penanganan kasus terhadap hanya seseorang atau kita ada sesuatu hal yang kita tutup-tutupi ya. Ini era transparan. Ya, ini era transparan, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melakukan investigasi dan bisa mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pinangki itu tidaklah serta-merta begitu saja, ya. Saya kira sangat terlalu naif lah kalau misalnya seorang Pinangki lalu kemudian menyebut seseorang tanpa ada dasar dan data awal kan begitu. Nah, untuk itu saya ingatkan jajaran kejaksaan, dan di sini juga ada Pak Barita sebagai komisi kejaksaan. Ya. Ini adalah momentum yang terbaik. Ini adalah pintu masuk ya bagi unsur kejaksaan untuk membuka diri, untuk melakukan transparansi dalam penanganan kasus. Jangan ada kesan terjadi konflik of interest lalu kemudian melokalisir penanganan kasus terhadap hanya Pinangki semata gitu kan. Karena kita yakini bahwa ini banyak pihak yang terlibat di situ. Bukalah ya. Bagaimana katakanlah pihak Jamintel di situ, ya. Saya kira banyak hal yang perlu digali dari kasus ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, seperti yang disampaikan oleh Pak Barita tadi. Ya, momentum untuk bersih-bersih kejaksaan juga ya. Iya, saya kira ini adalah momentum yang baik ya. Untuk itu Bung Timothy, saya kira juga Presiden dengan melihat kejadian ini ada kegaduhan di publik seperti ini harus mengambil peran ya terhadap kasus ini ya, supaya kegaduhan ini segera diakhiri. Saya setuju ketika kasus ini ditangani oleh oleh institusi lain ya supaya ini tidak ada kesan bahwa ini ada sesuatu hal yang itu di awal saya katakan tadi bahwa ketika ketika Presiden tidak turun langsung ya dalam penanganan kasus kasus ini ya saya kira harapan publik tidak akan ekspektasi masyarakat dalam kaitan masalah kasus Pinangki ini tidak akan terpenuhi gitu loh ya. Karena pasti banyak hal yang memang tidak dibongkar secara utuh dalam kaitan masalah Pinangki ini. Ya, dan itu pasti akan mempengaruhi bagaimana opini masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Pak Syarifuddin Suding, terima kasih sudah bergabung sama kami dari Komisi 3 DPR RI. Pak Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Koordinator dari MAKI, terima kasih. Pak Barita Simanjuntak juga terima kasih. Ketua Komisi Kejaksaan sudah bergabung sama kami.